Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Ketemu lagi dengan Ati Sensei dalam pelajaran kanji. Pada video kali ini kita akan membahas Basic Kanji Book Volume 1 Lesson 15 dengan tema Ningen Kanke. Berikut kanji-kanji yang akan kita pelajari pada video kali ini dengan tema Ningen Kanke atau hubungan sesama manusia atau hubungan sosial. 10, 11, 12, ada 12 kanji utama. Kita akan bahas satu untuk kosakata pentingnya. Oke, untuk kanji pertama yaitu kanji yang bermakna teman. Coretannya sederhana sekali, minasang 4 coretan saja. Kita langsung ke kosakatanya. Nah, untuk kanji ini memiliki artinya teman ya, minasang. Nah, kita banyak sekali kosakata teman dalam bahasa Jepang. Ada tomodachi. Nah, di sini tomodachi. Tomo-nya ya, tomodachi teman. Ada juga penyebutan teman itu disebut dengan yujin. Nah, di sini beda ya, minasang. Yang satu tomodachi, tomo. Kalau yang ini dibacanya yujin. Nah, kita kudasai ne. Kemudian di sini juga bacanya pakai yu, yaitu shinyu. Nah, ini teman juga dalam bahasa Jepang. Kemudian bagi minasang yang suka nonton anime atau film Jepang, ada juga yang sebutnya nakama des. Nah, nakama ini juga teman. Nah, bedanya apa, Sensei? Tomodachi, yujin, shinyu, sama nakama ini bedanya berdasarkan kedekatannya. Nah, kalau tomodachi itu umum, biasa, teman tomodachi. Kalau yujin itu sudah dekat ya. Nah, sahabat mungkin. Nah, kalau shinyu, di sini kita lihat yujin, yujinnya dari hito. Jadi, orang itu teman saya. Nah, gitu ya. Jadi, yujin. Orang itu teman, gitu ya. Nah, hampir sama dengan tomodachi, tapi levelnya lebih dekat yujin. Nah, kemudian ada lagi shinyu. Shin-nya dari kanji shitashi, ya maknanya akrab. Nah, jadi teman yang akrab sama minasang itu disebutnya shinyu bilangnya ya. Nah, kemudian ada juga nakama. Nah, kalau nakama ini minasang lebih nakama ini teman dekat, teman dekat. Nah, tapi nakama ini juga bisa digunakan untuk rekan kerja. Nah, jadi teman yang sesuai, teman yang ruang lingkupnya misalnya sesama hobi misalnya, atau sesama rekan kerja. Jadi teman yang satu server, nah mungkin itu bahasa kerennya ya. Jadi teman yang satu server, nah biasanya disebutnya nakama des, ya. Jadi kita lanjut ke kanji yang berikutnya, yaitu kanji yang bermakna ayah. Nah, ini sederhana sekali coretannya, ada 4 coretan. Kita ke kosakatanya langsung ya. Jadi ada cici, bisa disebut dengan cici ya. Cici itu ayah saya gitu ya. Nah, ada juga untuk kalau panggilan, kalau kita manggil ya, manggil ayah gitu ya. Nah, itu sebutnya oto-san des ya. Tapi kalau cici ini kapan gunakannya, Sensei? Misalnya itu ayah saya atau ini saya ayah saya, bilangnya watashi no cici des. Gitu ya. Watashi no cici des bilangnya gitu. Tapi kalau misalnya kita panggil ayah kita itu bilangnya oto-san, oto-san gitu ya. Nah, kemudian ada lagi panggilan juga untuk ayah, cici oya, mungkin lebih ke abah gitu ya mungkin ya kalau bahasa kitanya. Jadi panggilan ayahnya itu lebih akrab banget ya, atau mungkin kalau dulu itu kalau di Jepang itu yang ala-ala Jepang banget yaitu ya cici oya gitu ya. Nah, ada lagi kanji cici ini digabung dengan kanji haha, kita akan belajar lagi nanti ya di sini setelah ini kanji ibu. Kanji ayah digabung dengan kanji ibu bacanya hubo. Nah, diingat ya, hubo. Selanjutnya, nah kita kanji ibu, coretannya sederhana sekali, silakan latihan 5 coretan saja, dibacanya haha kalau belajar sendiri ya. Nah, tadi kita sudah tahu cara baca onyominya ya. Kita ke kosakatanya, bu ya. Nah, ini ada haha ya. Haha juga kalau kita perkenalkan ke orang lain atau kita itu ibu saya, watashi no haha desu. Nah, tapi ketika memanggil Okasang, Okasang, misalnya gitu ya. Mama, mama, mungkin kita gitu ya. Okasang, ya. Kemudian ada lagi yang versi Jepangnya banget itu hahaoya gitu ya, yang ala-ala tradisional mungkin ya. Mungkin sama kita apa ya, emak mungkin ya, hahaoya gitu ya. Tapi ini hahaoya lebih ke iya hahaoya ya, lebih tradisional gitu ya di zaman dahulu gitu ya. Tapi bisa juga sekarang ada juga yang bilang ini, tapi kadang-kadang itu bercandaan gitu ya, hahaoya gitu ya. Tapi biasanya sekarang itu okasang. Nah, kemudian kosakata kanji ini juga ada di bogo.
Nah, ini kanji haha digabung dengan kanji bahasa minasang. Nah, ini bukan bahasa yang dipakai ibu kita. Ya, jadi lebih luas lagi maknanya. Bogo itu, nah seperti ini ya, ada hello, bonjour, ni hao, ya, konnichiwa, ya, konnichiwa. Ya, jadi ini mother language, ya, Bogo itu bahasa ibu. Nah, minasang misalnya yang lahirnya di sini bahasa ibunya ada lahir di Indonesia, bahasa ibunya tidak selalu Indonesia. Minasang bahasa ibu tuh tergantung kadang daerah kita ya. Kalau di Padang itu bahasa ibunya bahasa Padang gitu ya, bahasa Minang. Nah, kalau orang Jawa berarti bahasa Jawa Bogonya, bahasa ibu. Nah, ada lagi Bokoku. Nah, kalau di sini bahasa negara itu gitu ya. Nah, karena kanjinya sama kanji negara, bacanya bokoku ya. Jadi bahasa negara tersebut ya, bahasa negara tersebut apa? Selanjutnya kosakata kanji yang bermakna kakak laki-laki. Dengan familiarnya itu ani desu. 5 coretan saja ya, silakan latihan. Nah, ini ani ya. Ani. Watashi no ani desu. Nah, tapi kalau panggilnya onisang, onisang atau nisang, bisa juga nggak pakai o, bisa juga ya. Nisang, nisang, nisang gitu ya. Oni ada oni-chan mungkin ya kalau lebih akrabnya. Nah, kalau ani watashi no ani desu. Nah, itu kakak saya. Misalnya atau kakak saya ada 2 orang misalnya. Ani wa futari imasu gitu ya. Nah, kemudian kanji ini, kanji kakak ini digabung dengan kanji nagai minasang. Nah, ini naga ini kan panjang ya, tapi bukan berarti naga yang itu, tapi bukan naga yang panjang, tapi di sini itu lebih ke choke ya. Nah, ini kakak tertua ya, choke. Kemudian ada kanji ani digabung dengan kanji ototo. Nah, nanti setelah ini kita pelajari ya. Ototo desu. Kyoke. Ototo. Digabung dengan ani digabung dengan ototo. Kyodai bacanya nasang. Kalau kyodai ini saudara ya. Nah, terus apakah saudaranya hanya laki-laki aja, Sensei? Enggak ya. Jadi ini lebih luas lagi. Kalau ini saudara pada umumnya. Jadi meskipun kita punya saudara perempuan, kita sebutnya juga misalnya ini dia berarti bertiga bersaudara ya, Minasang. Hitori, Futari, Sanin ya. Berarti ini Sanin kyodai desu ya, 3 bersaudara seperti itu. Nah, baru kita ke kanji kakak perempuan dulu ya. Jadi ada kakak laki-laki, kita ke kakak perempuan. Nah, kakak perempuan, karena perempuan, ingat biasa di sini ada kanji onanya ya, ada perempuannya. Nah, mungkin yang perlu diingat bagian sini ya. Nah, 8 coretan saja, ane desu ne. Ane desu. Nah, ane. Watashi no ane. Misalnya kalau anehnya 2 orang berarti ane ga futarimasu ya. Itu ini kakak saya misalnya watashi no ane. Nah, kalau dipanggil kita manggil kakak perempuan kita onesang desu ne. Onesang atau nesang nggak pakai o juga bisa. Atau onechan. Ya, panjang ya minasang. Ne onesang. Nah, kemudian ada juga digabung kanji kanji ane dengan kanji satu lagi hampir mirip minasang, bagian keduanya yang beda. Nih hati-hati ya. Jadi kalau yang ceritanya seperti ini itu kakak perempuan. Nah, kalau ini adik perempuannya nanti kita akan pelajari di video ini juga. Bacanya shimai minasang. Shimai itu kakak beradik. Nah, kalau shimai barulah dia semua saudara itu perempuan minasang. Nah, kalau kyodai tadi itu lebih umum ya. Nah, kalau shimai itu fokus ke ya berarti dia cuma saudaranya itu perempuan aja gitu ya semuanya. Itu baru shimai. Kalau yang kyodai lebih luas lagi maknanya. Nah, baru kita ke adik-adik ya. Tadi adik laki-laki ya. Nah, ada ototo desu ne. 7 coretan saja. Ototo ya. Nah, ototo. Ototo. Kyodai. Nah, ini tadi kita sudah pelajari ya. Kyodai saudara ya. Ini ototonya yang mana? Desu ne. Ototo desu. Yang ini ya. Kore wa watashi no ototo desu. Ya. Ototo. Ototo desu ya. Ini ototonya. Ototo. Nah, terus ada lagi yang tidak berkaitan sebenarnya dengan hubungan ningen kanke, tapi mungkin kita akan ketemu dengan kanji ini ya. Jadi ada kanji ototo digabung dengan kanji anak. Jadi bukan anak
adik laki-laki bukan ya. Jadi ini dibacanya deshi minasang dan dia artinya itu pupil. Ya, jadi jauh sekali dari makna anak, adik laki-laki ya. Nah, ini dia pupil. Saya deshi. Kemudian kita ke adik perempuan, imoto desu ne, imoto. Adik perempuan. Nah, coretan ini sama dengan kanji kakak perempuan tadi, tapi bedanya di sini ya minasang, jadi hati-hati ya. 8 coretan saja. Imoto des ya, imoto. Ingat ya, imoto panjang ya, imoto. Kemudian shimai. Yang tadi juga sudah. Gabungan kanji ane dan imoto. Jadi saudara perempuan gitu ya, shimai. Nah, kemudian kita ke kanji yang bermakna suami. Coretannya 4 coretan saja, silakan diingat. Nah, suami dibacanya otto, double ya minasang, otto. Nah, jadi ini ottonya yang aoi satsu kitemasu ya, yang pakai baju biru ini ya, otto. Kalau fufu, nah kanji ini kanji suami digabung dengan kanji ini istri ya minasang. Nanti kita pelajari. Bacanya fufu panjang ya, fufu. Suami istri maksudnya ya. Kemudian juga ada nani-nani fujing. Nah, kalau nani-nani fujing ini maksudnya Miss, Mrs. ya. Selanjutnya kanji yang bermakna istri. Ini dibacanya kanji yang bermakna istri, 8 coretan saja. Kita kosakatanya dibacanya suma, suma. Sumanya yang mana di sini minasang? Nah, dari sini ya, berarti sumanya yang ini ya. Kalau yang dari yang pakai kacamata, yang pakai teiri itu, sumanya yang sini ya minasang. Nah, suma. Ada lagi nani-nani fusai. Ya, ini suami istri. Ada istilahnya Ifu Sainohi. Ya, jadi hari hubungan baik suami istri gitu ya. Kayaknya ini anniversary mungkin ya. Ifu Sai. Nah, suma. Oke, selanjutnya kanji yang bermakna dia. Nah, dia ya, dia orang ya minasang. Di sini 8 coretan, kita lihat kosakatanya. Nah, ada dia. Jadi ada istilahnya kare. Nah, kalau kare, minasang, dia laki-laki. Ini ya. Kare wa majime desu ne. Majime itu rajin ya. Ya. Kare wa majime desu ne. Dia laki-laki. Nah, kalau dia perempuan, beda ya, minasang. Dia perempuan itu kanojo. Nah, jadi kanji kare digabung dengan kanji onna. Bacanya kanojo. Pendek ya, minasang. Kanojo. Kalau kare dia laki-laki, kanojo dia perempuan ya. Sama-sama mungkin dalam bahasa Inggris ya. He dan she ya minasang ya. Nah, kemudian ada lagi karera. Nah, kalau karera ini mereka minasang. Nah, kalau merekanya ini kebebas nih. Kalau udah karera, bebas merekanya, apakah mereka cowok atau mereka perempuan semua nggak bebas gitu ya. Jadi karera. Nah, kemudian ada lagi kanata. Nah, ini spesial aja ya minasang. Hanya untuk nama Nihonjin ya. Jadi kalau seperti ini bacanya bukan kare ya minasang ya. Kanata bacanya seperti ini. Ini hanya untuk nama orang Jepang saja ya. Oke, kanji selanjutnya adalah kanji yang bermakna utama, ahli, pemilik. Nah, 5 coretan saja. Ini kita langsung kosakatanya saja, minasang. Ada bacaannya itu omona. Ya, pada umumnya. Omona, sebagian besar gitu ya. Omona. Kemudian ada lagi shujing. Nah, shujing ini juga berarti suami, minasang. Tadi kan ada otto, suami ya. Nah, kalau otto itu minasang otto. Suami ya. Nah, kalau shujing ini dia kalau kita bicarain orang lain. Otto. Shujing ga suami saya gitu ya. Jadi kalau otto itu ya ke suaminya gitu ya. Watashi no otto. Nah, otto. Ini yang untuk sopannya ya, shujing.
Sujingga, nah dia katanya dia ngomongin sang suaminya pakainya sujing. Atau jadi kalau sujing tuh nggak pakai watashi no sujing lagi minasang. Ya sujingga, nah sujing itu suami saya gitu ya. Jadi kalau oto, watashi no otowa gitu ya. Nah, kemudian ada lagi sini ada istilahnya itu minasang mochi nushi. Mochi ini kan dari membawa ya. Nah, ini bawaan. Kalau nushi itu orang, owner mungkin ya istilahnya ya. Jadi siapa nih yang pemilik? Nah, pemilik tas ini siapa? Mochi nushi wa dari desu ka? Nah, jadi mochi nushi ini pemilik ya, pemilik barang ini siapa katanya? Mochi nushi itu pemilik. Jadi boleh mochi nushi pemilik apa namanya kos-kosan itu juga bisa mochi wa rumah ini siapa pemiliknya, barang ini siapa pemiliknya. Nah, pemilik itu mochi nushi ya, mochi nushi. Nah, gitu ya. Kanji selanjutnya adalah kanji yang bermakna belakang jauh atau jauh ke dalam. Nah, ini dalam ya, misalnya dalam kita lihat di kita ada ceritanya 12 lumayan ya ceritanya. Cara bacanya itu oku. Nah, tadi dalam ya minasang, jadi jauh ke dalam. Maksudnya ini contohnya seperti ini. Jadi di tengah hutan. Nah, jadi istilahnya bukan bisa juga morinonaka minasang, tapi ada juga yang sebutnya tuh oku. Oku itu di dalam, di tengah-tengah gitu ya. Jadi ini di dalam hutan. Morino oku. Jadi memang di tengah-tengah hutan ya. Ini juga minasang sebutnya nai. Coba muzukashi ne. Sono okue. Nah, ayo kita ke dalam. Nah, ini ke tengah lautan ya. Mengarah ke tengah lautan. Ini. Nah, kemudian juga bisa ini tuh kalau dia pakai sang minasang bacaannya tuh okusang ya. Kalau okusang itu istri. Nah, okusang wa istri kamu ya. Jadi misalnya istri Anda gitu ya. Istri Anda ya okusang. Bisa juga okusama. Nah, bedanya apa dengan suma tadi minasang? Suma tadi itu hampir-hampir sama ya, tapi ini lebih sopan minasang. Okusang. Okusang wa suma wa onaji desu ne, sama-sama istri ya. Kalau lebih sopan lagi okusama. Oke. Nah, baiklah segitu saja untuk kanji-kanji yang berhubungan dengan hubungan antara orang dengan orang gitu ya. Nah, ini saya sebagikan alternatif untuk minasang menghafal kanji supaya lebih ingat lagi. Silahkan dicoba, selamat mencoba. Nah, segitu saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Takusang kanji o yonde kaite kudasai ne. Oke, dewa sayonara. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.